Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Asyirah Sapitri, NIM 22108012, MK Pendidikan Pancasila Prodi PGSD Rombel A, dosen pengampu Bapak Helminsyah MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang Pancasila, Undang-Undang Dasar, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Yang pertama ialah nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, yaitu yang pertama ketuhanan yang Maha Esa. Nilainya beribadah sesuai keyakinan masing-masing, saling menghargai agama dan kepercayaan masing-masing, menghormati pemeluk agama lain, memiliki rasa toleransi yang tinggi antar umat yang berguna. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilainya, setiap warga negara harus menjunjung persamaan derajat, hak, dan kewajiban, tolong-menolong antar sesama, tidak membeda-bedakan antar sesama manusia, bersikap tenggang rasa. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Nilainya menjaga persatuan dan kesatuan negara Indonesia, rela berkorban untuk negara, sikap cinta kepada tanah air, mengutamakan kepentingan bersama-sama. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nilainya, menyelesaikan suatu masalah dengan musyawarah mufakat, tidak memaksakan kehendak pada orang lain, menjalankan hasil musyawarah sesuai dengan kesepakatan bersama, mengutamakan kepentingan umum dibandingkan dengan kepentingan pribadi. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilainya, bersikap adil mulai dari lingkungan terdekat di sekitar kita, menjalankan segala sesuatu yang menjadi kewajiban kita, menghindari sikap boros, gaya hidup yang mewah, dan tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum, menghormati hak orang lain, dan suka menolong orang lain. Selanjutnya, penerapan dan pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pasal 28E ayat 1 yang berbunyi setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, maka kita warga Indonesia berhak untuk memeluk agama yang kita yakini dan kita percayai tanpa adanya paksaan dari pihak siapapun. Pasal 28C ayat 1, hak untuk mengembangkan diri melalui kebutuhan dasar, hak mendapatkan pendidikan ilmu pengetahuan dan teknologi seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan hidup manusia. Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, hak atas kelangsungan hidup setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang. Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi manusia. Pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan. Setiap orang berhak untuk hidup dan serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Selanjutnya, Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan bangsa Indonesia tertulis pada lambang negara Indonesia, yaitu Garuda Pancasila. Bhinneka Tunggal Ika adalah berbeda-beda tetap satu juga. Indonesia memiliki lebih dari 7.000 pulau, beragam suku, budaya, ras, dan adat istiadat. Makna Bhinneka Tunggal Ika ini menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang terdiri dari beraneka ragam suku, budaya, ras, agama, dan bahasa.
Sejak awal berdiri Indonesia adalah bangsa yang sangat bineka, sangat beragam, dan sangat majemuk. Berkat perjuangan para pahlawan, Indonesia bisa menjadi bangsa yang kokoh. Selanjutnya, proses pembentukan NKRI. Yang pertama, pembentukan kelengkapan pemerintahan pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidangnya yang pertama di Gedung Kesenian Jakarta. Sidangnya dipimpin oleh Insinyur Soekarno, Dr. Handes Mohatta sebagai wakilnya, 27 orang anggota PPKI. Yang kedua, pembentukan Komite Nasional Indonesia (PPKI) kembali mengadakan sidang pada tanggal 22 Agustus 1945 yang memiliki agenda pokok tentang rencana pembentukan Komite Nasional dan Badan Keamanan Rakyat. Tujuannya sebagai penjelmaan tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia untuk menyelenggarakan kemerdekaan Indonesia yang berdasarkan kedaulatan rakyat. Yang ketiga, pembentukan alat kelengkapan keamanan negara. Dalam rapat pleno PPKI pada tanggal 22 Agustus 1945, diputuskan pembentukan Badan Keamanan Rakyat. BKR ditetapkan sebagai Badan Penolong Keluarga Korban Perang, tujuan untuk memelihara keselamatan masyarakat serta merawat para korban perang. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.